Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Hari ini saya akan membuat sebuah tugas, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya Irwansyah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Tugas utama seorang guru yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan jati dirinya sebagai individu, makhluk sosial, dan ciptaan Tuhan yang memiliki potensi yang beragam. Filosofi pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara dibagi dalam 4 aspek utama. Yang pertama adalah olah pikir, literasi. Yang kedua, olahraga, kinestetik. Yang ketiga, olah rasa dan karsa, estetika. Dan yang keempat, olah hati, etika. Sebagai penjelasan, olah pikir merupakan salah satu dimensi pendidikan karakter yang berkaitan dengan proses nalar manusia guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif agar menghasilkan pribadi yang cerdas. Kemudian olahraga atau kinestetik, yaitu aktif dalam bidang olahraga, adalah salah satu ciri anak yang cerdas secara kinestetik. Tentu saja ini adalah hal yang positif karena olahraga dapat menjadikan anak sehat. Selain itu, olahraga juga memiliki banyak pengaruh bagi perkembangan otak anak, termasuk kecerdasan mental. Itu sebabnya anak-anak disarankan untuk rutin berolahraga. Sedangkan olah rasa dan karsa atau estetika merupakan pendidikan karakter di mana kemampuan seseorang murid untuk mengelola kepeduliannya terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya menjadi manusia ramah, saling menghargai, peduli, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Kemudian yang terakhir yaitu olah hati atau etika. Olah hati adalah karakter yang penuh rasa damai dan cinta untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Karakter ini disebut juga dengan karakter biru, menurut konsep karakter holistik. Karakter ini membuatnya mudah bekerja sama. Ciri-cirinya yaitu suka membantu teman, sikap positif, dan mudah bersyukur. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Dari kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab dari tugas ini. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini. Saya berpikir bahwa pembelajaran orientasinya hanya sebagai transfer ilmu dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja. Siswa lebih banyak memperhatikan atau mendengarkan apa yang disampaikan guru. Kemudian untuk ketuntasan materi
dilihat dari nilai akhir ujian semester yang memenuhi KKM. Dan pertanyaan kedua, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya baru memahami bahwa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, memberi mereka tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Saat ini pembelajaran harus berpusat pada murid, artinya guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar bisa diakses di mana saja, guru menuntun dan mengarahkan mereka sehingga pengetahuan dan pengalaman mereka peroleh menjadi bermakna. Guru tidak hanya melihat siswa berdasarkan penilaian akhir saja dari ketercapaian materi dan nilai KKM, melainkan di awal pembelajaran sudah dilakukan asesmen kognitif dan non-kognitif, yaitu pemetaan bakat, minat, dan potensi siswa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar bersama dengan murid. Murid bebas memberikan kontribusi dan pendapat apa yang mereka inginkan dan menjadikan kesepakatan bersama. Dan yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpikir kritis, komunikatif, dan berkolaborasi. Dan yang ketiga, yaitu memberikan materi interaktif supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa bersemangat dalam mengikuti kelas. Dari beberapa paparan yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu dapat saya ambil kesimpulan, tugas utama seorang guru yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan jati dirinya sebagai individu, makhluk sosial, dan ciptaan Tuhan yang memiliki potensi beragam. Guru harus menjadi teladan yang baik karena sosok guru dapat dipercaya dan ditiru. Dengan penerapan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran harus berpihak pada murid, dan sebagai guru yang menuntun, membimbing, dan mengarahkan murid sesuai kodrat yang mereka miliki. Demikian pemaparan tugas dengan judul koneksi antar materi dari modul 1.1 yaitu kesimpulan dan refleksi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lebih kurang mohon maaf, sekian dan terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.